Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi ini dengan judul Hujan Akhir. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Sakaria 10 ayat yang pertama. Firman Tuhan demikian, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Saudara yang kasih, pada saat kita mempelajari tentang hujan, maka kita mempelajari tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada ciptaan-ciptaannya. Tanpa hujan, maka akan ada satu kekeringan yang sangat tidak menyenangkan. Saudaraku yang kasih, apa sebenarnya fungsi hujan? Hujan dia berfungsi untuk menyuburkan akan tanaman. Nah, di dalam kita mempelajari tentang alam, pada saat kita menanam benih, maka benih itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada hujan. Dan ada di dalam Alkitab ada hujan awal dan hujan akhir. Fungsi hujan awal dia adalah untuk menumbuhkan benih, dan fungsi hujan akhir dia itu untuk mematangkan benih yang siap untuk dituai. Nah, gambaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perjalanan kerohanian kita, bahwa pada saat Roh Kudus itu yang dilambangkan sebagai hujan awal dan hujan akhir, orang tidak bisa bertobat kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada hujan awal. Dan pada saat sudah ada hujan awal tetapi tidak ada hujan akhir, maka benih atau kebenaran firman Tuhan itu tidak akan matang dan dia akan menjadi busuk dan tidak bisa dituai. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana gambaran tentang Injil disebarkan di seluruh dunia ini, dan tentang bagaimana hujan akhir yang mematangkan tuaian. Kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, yaitu kita menginjil, kita menaburkan benih, kita mengabarkan kebenaran, dan akhirnya roh hujan awal dan roh hujan akhir ini dia yang akan dia menumbuhkan benih, kemudian dia akan mematangkan tuaian. Nah, apa tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Yaitu kita menginjil, menaburkan benih kebenaran, agar supaya banyak orang yang akan menerima Kristus. Bukanlah tugas kita untuk tinggal diam, tetapi sebagai umat-umat Tuhan, saya akan membacakan di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, bagaimana cara kita mendapatkan hujan akhir. Dan hujan akhir ini sangat penting untuk kehidupan kita yang kekal. Halaman 171 paragraf 4, di mana kita bisa mendapatkan hujan akhir, kecurahan Roh Kudus di akhir zaman. Acara-acara pertemuan gereja, seperti acara perkemahan, kebaktian-kebaktian jemaat setempat, dan semua kesempatan di mana terdapat usaha penarikan jiwa secara perorangan. Itu adalah kesempatan-kesempatan yang ditentukan Allah untuk mencurahkan roh hujan awal dan roh hujan akhir. Saudaraku yang kekasih, makanya kesempatan bagi kita, jangan kita melalaikan pertemuan-pertemuan keagamaan.
Jangan kita melalaikan usaha untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita. Pada saat kita mau menyatakan Injil kepada mereka, maka Roh Kudus akan bekerja di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pertemuan, di mana ada usaha untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, maka di sana roh hujan awal dan roh hujan akhir akan bekerja. Dan kiranya itu boleh menjadi bagian kita, boleh menjadi gaya hidup kita. Pada saat kita rindu untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, maka Roh Kudus akan menguasai kita, dan Roh Kudus juga akan menguasai orang-orang di mana kita sudah mengabarkan kebenaran, dan mereka akan bersiap untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kita melaksanakan tugas pada sepanjang hari ini. Amin.